Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Doa Bapak, anak-anak bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini pelajaran kita bersama-sama adalah merenungkan Paskah. Jika kita sudah hari Jumat yang lalu memperingati Jumat Agung dan hari Minggu kita beribadah mengenai Paskah, biarlah Paskah tahun ini satu momen yang sangat baik dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Saya rindukan, saya berharap, Bapak berharap anak-anak semuanya bisa bernyanyi dengan Bapak satu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dia sangat kita kagumi. Karyanya sungguh luar biasa di kayu salib, menyelamatkan kita. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, karya terbesar Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarlah kami kagum semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, biarlah sebentar renungan kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan merenungkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami mengenai Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita mau belajar mengenai Paskah. Tapi sebelumnya mari anak-anak semuanya membuka Alkitabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan begini di Alkitab Bapak,
Bapak saya akan bacakan untuk anak-anak. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini anak-anak kita mau belajar bersama-sama bahwa sebenarnya pada setiap kali kita merayakan Paskah, ada satu hal yang terus-menerus kita harus perbarui dalam diri kita, yaitu secara kepercayaan kita harus lebih lagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam Paskah inilah kita mengingat bagaimana karya Allah menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, kita mau belajar apa itu Paskah sebenarnya. Paskah adalah berasal dari kata Ibrani Pesach atau Pesha, kata Yunani, atau Passover Inggris. Artinya melewati atau menyelamatkan. Nah, kalau anak-anak membaca nanti di dalam Keluaran 12 ayat 40, di sana bahwa bangsa Israel diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Mereka tidak pernah bisa beribadah kepada Tuhan mereka. Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, bahwa mereka harus beribadah, dan melalui Musa Allah berfirman supaya Musa membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir untuk ke tanah Kanaan dan mereka bisa beribadah di sana. Tetapi pada saat itu Firaun tidak mengizinkan. Kalau anak-anak mengingat, ada tulah yang Tuhan buat. Berapa tulah yang Tuhan buat di Mesir? Ada 10 tulah. Dan pada saat tulah yang terakhir, di situ Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Saat itu Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu mereka, supaya pada saat malam nanti ada malaikat Tuhan, malaikat maut, untuk membunuh setiap anak sulung yang ada. Maka setiap ada tanda darah itu, dilewatilah dalam musibah itu. Maka itu terjadi, anak-anak. Nah, maka terjadilah bagaimana Tuhan melewati setiap rumah-rumah orang Ibrani ini, orang Israel ini. Begitu Tuhan melewati, maka tidak ada kematian di dalam rumah itu. Nah, itu yang disebut dengan Paskah. Melewati, Allah melewati sehingga menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam rumah di mana ada percikan darah di ambang pintu. Nah, itu salah satu tanda penyelamatan. Darah anak domba itu menyelamatkan seisi rumah pada saat malaikat maut itu datang pada zaman itu. Tetapi ada mindset, ada pikiran yang keliru kadang-kadang tentang Paskah. Padahal Paskah itu sangatlah luar biasa kalau kita renungkan. Bagaimana kekeliruannya? Banyak orang lebih banyak merayakan Natal dengan meriah dibanding dengan Paskah. Padahal kalau kita mencari dalam Alkitab bahwa tidak ada anjuran secara khusus untuk merayakan Natal. Tetapi Paskah merupakan ketetapan oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 12 ayat 14, di sana jelas Allah berkata begini, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya.
Kalau kita membaca juga di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1, di sana dijelaskan, anak-anak nanti boleh membaca, bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian di situ ditulis Paskah, lebih baik daripada hari kelahiran, yaitu Natal. Tapi kita sering sekali kalau Natal hura-hura merayakan dengan begitu senangnya ada Natal. Tapi satu hal kita harus ingat, Paskah inilah sesuatu momen yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bapak mau katakan, kenapa Paskah itu sangat penting? Paskah yang menggenapkan Yesus, yaitu bicara tentang kematian dan kebangkitan, itu adalah awal yang baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam Paskah itulah di mana kematian Tuhan, yaitu Jumat Agung, dan setelah itu pada hari Minggu, setelah 3 hari dia bangkit. Itulah awal kehidupan yang baru. Sebelum Tuhan Yesus tidak ada yang seperti ini. Dan sampai hari ini pun belum ada seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, bisa menggulingkan batu yang besar keluar dari kubur itu dan bangkit selama 40 hari. Dia ada di bumi ini menyatakan kepada murid-murid bahwa dia sudah bangkit dari kuburan, dan setelah itu dia naik ke surga. Itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Paskah itu sangat luar biasa. Di dalam Paskah kita punya pengharapan. Pengharapannya apa? Karena Yesus bangkit, maka kita punya hari esok. Kenapa? Karena Yesus sudah menyediakan surga bagi kehidupan kita. Sia-sialah kehidupan kita kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah iman kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi itu tidak pernah akan sia-sia bila kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bangkit. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita di surga. Sehingga kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Tidak ada Tuhan, tidak ada nabi, tidak ada satupun rasul seperti dia ini. Seperti Yesus yang kita sembah, yang kita percayai ini. Dia sudah menebus kita dan mengampuni setiap dosa kita. Kalau kita membaca Efesus 1 ayat 7, demikian Bapak bacakan. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita diampuni karena kasih karunia Tuhan, yaitu karena Tuhan mengasihi kita. Diperjelas di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita penuh pengharapan karena dia sudah bangkit dan naik ke surga. Dalam Paskah ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu darah. Darah itulah yang menyucikan kita. Ibrani 9 ayat 22 di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam perjanjian lama, setiap orang yang datang untuk meminta pengampunan dosa, maka mereka menyembelih domba untuk penumpahan darah supaya dosa mereka diampuni. Ada dosa yang mereka tidak punya harta, hanya membawa burung tekukur. Ada yang punya harta, dia membawa ternak yang besar, kambing, domba, sapi. Dia persembahkan. Untuk apa? Pengampunan dosanya. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tidak ada lagi korban seperti itu. Kenapa? Kalau dalam perjanjian lama, darah anak domba itu hanya menutupi dosa. Sama kalau ikan busuk
ditutupi dengan apapun pasti bau. Artinya masih ada di situ bekasnya. Masih ada dosa meskipun ditutupi dengan darah anak domba Allah pengorbanannya. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Yesus mati di kayu salib, itu bukan ditutupi, tapi dibayar lunas dengan darah itu. Diselesaikan. Artinya dosa itu dibuang. Waktu kita sekolah minggu, mungkin ada pujian yang sangat lucu, tetapi itu sangat bagus kalau kita mengingat. Yesus angkat dosaku dan dibuang ke laut, biur. Buang ke laut, biur. Artinya apa? Dosa itu nggak ada lagi dalam kehidupan kita kalau kita minta pengampunan yang datang daripada Tuhan. Karena dia sudah selesaikan di kayu salib. Jadi anak-anak perlu kita belajar sama-sama bahwa Paskah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak mau bacakan lagi ayat di dalam Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dalam perjanjian lama, dosanya ditutupi. Tapi dalam perjanjian baru, dengan darah itu, dosa kita bukan ditutupi, tapi dihapus. Coba Bapak baca, Anda nanti buka di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yang menghapus dosa dunia. Bukan lagi ditutupi. Kalau Mazmur berkata, dalam perjanjian lama dosanya ditutupi, itu pun berbahagia. Tapi dalam perjanjian baru bukan lagi ditutupi, tapi benar-benar dihapus oleh darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib itu. Kenapa Allah harus menjadi manusia dan harus menjadi korban? Karena manusia berdosa, sebab itu harus mati seorang manusia yang kudus, bukan orang yang berdosa lagi. Ingat, ini tugas 1 Korintus 15:21 nanti tolong dibaca. Roma 5 ayat 12 sampai 21, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, itu nanti semuanya dibaca. Di situ Bapak minta nanti supaya anak-anak menuliskan apa arti kematian Tuhan Yesus di sana. Nah, dalam Ayub, ini pun ayat tolong nanti dibaca. Di dalam Ayub 14 ayat 4, Mazmur 51 ayat 1 sampai 5, dan Mazmur 58 ayat yang ketiga. Di situ nanti anak-anak tolong jelaskan juga bahwa manusia bagaimana diampuni. Syarat apa manusia diampuni dari dosa-dosanya. Itu menjadi tugas, ya, tugas anak-anak. Nah, satu hal yang sangat penting Bapak tutup di sini, bahwa di dalam Wahyu 5 ayat 9 jelas di sana dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsanya." Ingat dan perhatikan baik-baik ini, bahwa anak-anak semua, kita semua yang percaya kepada Tuhan, sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan. Dulu kita dosa, dan setelah di dalam dosa itu, maka tidak ada yang dapat menebus kita. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, maka ditebus oleh Tuhan. Sebenarnya penebusan itu bukan hanya ditawarkan kepada orang Kristen saja, tapi kepada semua bangsa, kepada semua suku, diberikan pintu yang terbuka. Siapa yang percaya kepadanya, dosanya akan disucikan, ditebus. Nah, kita sudah ditebus. Bukan hanya ditebus, tapi Yohanes 1 ayat yang ke-14
jelas di sana kita sudah dimeteraikan menjadi anak Allah. Selain kita ditebus, kita sudah menjadi anak Allah. Berarti anak-anak semua dan saya sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan karena kematiannya di kayu salib itu. Puji Tuhan bahwa anak-anak dan saya sudah disucikan oleh Tuhan. Ada satu pujian sebelum kita berdoa sama-sama. Boleh anak-anak juga mengikuti, tapi refnya saja kita angkat pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup kita sudah mati dari dosa. Sekarang kita hidup kudus dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi anak-anak dan saya sudah diberkati oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dan sudah diselamatkan oleh Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema atas hidup kami. Dan setiap anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Yang beragama Kristen tutup bungkus mereka, yang sedang ujian dan akan ujian diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa kepada orang tua mereka. Semua diberkati ekonomi mereka, kebutuhan mereka, dan semuanya sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, kepala sekolah kami, guru-guru kami, yayasan kami, bahkan seluruh teman-teman kami yang satu kelas maupun yang kelas lainnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa supaya bangsa kami pun diberkati Tuhan, dijauhkan terus daripada COVID ini Tuhan, diselesaikan, dituntaskan supaya kami semuanya bisa kembali normal beraktivitas. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.